Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat semua ya. Nah, kita hari ini masih mempelajari tema 6, subtema 4, halaman 72. Di sini kita masuk pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia mengenai kalimat tanya pada percakapan. Nah, apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, kalimat tanya cirinya diawali kata tanya. Kata tanya itu ada apa, siapa, di mana, berapa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Dan diakhiri tanda tanya. Tanda tanya itu seperti ini ya. Nah, pada percakapan ini kalian bisa membaca ada percakapan antara Ida dan Paman. Nah, dalam percakapan di sini kalian temukan kalimat tanya pada percakapan. Nah, kalimat tanya itu cirinya apa tadi yang sudah Miss jelaskan, diawali kata apa, siapa, di mana, berapa, mengapa, bagaimana, dan kapan, dan diakhiri tanda tanya. Nah, jika kalian sudah menemukan, kalian tulis di LKS kalian atau di garis bawahi. Nah, contoh Miss kasih contoh kalimat tanya yaitu yang ini. Ida, bagaimana cara agar tanaman jagung Paman berbuah lebat? Nah, ini diawali kata tanya bagaimana dan diakhiri tanda tanya. Berarti ini contoh kalimat tanya. Nah, lalu kalian bisa menggaris bawahi yang lainnya. Jika bisa kalian tulis di bawahnya, kalau muat, kalau tidak cukup digaris saja di LKS-nya. Nah, lanjut membandingkan berat benda. Membandingkan berat benda. Kalian sudah diajarkan mengenai satuan berat ya. Nah, di sini ada tanda seperti ini artinya lebih besar dan ini lebih kecil. Kalau ini artinya sama dengan, berarti jumlahnya atau beratnya itu sama. Nah, di sini ada soal yang A. Bandingkan berat benda berikut menggunakan tanda. Nah, ini ya. Tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Nomor 1, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Lebih apa dari 1 kilo ditambah 1 kilo. Nah, ini 1 kilo ditambah 1 kilo ditambah 1 kilo itu 3 kilo. Kalian bisa tulis di sini kecil saja. Lalu 1 kilo ditambah 1 kilo 2 kilo. Nah, berarti 3 lebih apa dari 2? Nah, 3 dari 3 itu lebih besar. Kalau lebih besar, ini tandanya seperti ini. Kalian tulis di sini lebih besar. Lalu 500 gram ditambah 500 gram itu 1000 gram. Nah, lalu ini 1 kilo. Nah, untuk membandingkannya, karena ini satuan beratnya berbeda, kalian rubah dulu dari gram ke kg. 1000 gram sama dengan titik-titik kg. 1000 gram ke kg itu naik 3 ya. Berarti kalau naik 3 itu dibagi 1000. Kalau dibagi nolnya dicoret ya. Dicoret semua. Ini dicoret 3, ini juga dicoret 3. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Tetap 1. Berarti ini isinya 1 kg. Nah, 1 kg lebih apa dari 1 kg? Nah, karena sama berarti isinya sama dengan. Nah, ya. Lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 74, muatan SBDP membuat kerajinan dari barang bekas. Nah, kertas bekas dapat didaur ulang, bisa juga dibuat kerajinan. Kertas terbuat dari pohon. Kertas tidak diperoleh dari alam. Oleh karena itu, kertas disebut sebagai bahan buatan. Nah, berilah tanda centang pada karya yang menggunakan bahan buatan. Nomor 1, ini dari kertas ya. Ini dicentang. Nomor 2, ini dari biji-bijian. Nah, biji-bijian itu bukan buatan, itu dari alam. Berarti ini disilang. Lalu
Yang ketiga ini dari kardus atau dari kertas, ini di checklist, dicentang. Lalu ini juga dari kertas bahan buatan, ini juga dicentang. Ya. Lalu ke pembelajaran 2 halaman 75, aturan terhadap tanaman di muatan PPKN. Kemarin sudah dijelaskan ada peraturan di sekolah, ada peraturan di tempat bermain, ada peraturan di tempat wisata, ya. Nah, sekarang ada peraturan terhadap tanaman. Merawat tanaman merupakan kewajiban setiap orang, bukan hanya tanaman di rumah saja yang dirawat. Tanaman di sekolah juga harus dirawat. Pada taman sekolah terdapat aturan, jika tidak dilaksanakan maka taman akan rusak. Nah, tanaman tidak boleh diapa sih? Tanaman itu tidak boleh dicabut. Untuk tanaman yang kita rawat tidak boleh dicabut, kecuali itu rumput liar, ya. Tanaman tidak boleh dicabut atau dipotek batangnya, daunnya, tidak boleh diinjak, ya. Jadi tanaman itu harus dirawat dengan cara dipupuk, disiram, ya. Nah, di sini ada 4 gambar. Berilah tanda centang pada gambar yang mencerminkan taat pada aturan terhadap tanaman. Nah, nomor 1, dia memberi pupuk. Nah, berarti ini dia mematuhi, ya, melaksanakan. Berarti dicentang. Nomor 2, dia menebang pohon. Pohonnya ditebang, berarti tidak melaksanakan aturan merawat tanaman. Ini disilang. Lalu yang ketiga, dia menyiram tanaman. Nah, dia menyiram tanaman berarti dia melaksanakan aturan terhadap tanaman. Ini dicentang. Nah, yang keempat, dia mencabut tanaman. Berarti dia tidak melaksanakan aturan terhadap tanaman. Berarti ini disilang, ya. Lanjut, dibalik halaman 76, gerak menekuk sesuai irama atau ketukan. Nah, di sini gerakan menekuk lutut dapat melatih keseimbangan. Nah, ada 3, ya. Pertama, ada 3 stepnya atau langkahnya ada 3. Nah, pertama, angkat kaki kiri dan tekuk ke belakang. Tahanlah keseimbangan badanmu, lakukan bergantian dengan kaki kananmu. Lalu ada juga ini menekuk kaki ke depan, ya. Sama ditekuk lalu ditahan dan dilakukan bergantian. Nah, sedangkan yang ketiga adalah mengangkat kaki lurus ke belakang, lihat, ya. Kaitkan kaki kiri ke kaki kanan, lakukan bergantian dengan kaki kananmu. Nah, di sini ada soalnya yang A. Kalian hanya mengerjakan yang A, ya. Tuliskan cara melakukan gerakan berikut. Nah, 1, berdiri tegak. Kedua, tangan di pinggang. 3, angkat kaki kiri atau kanan terlebih dahulu. Dan ditekuk ke samping. Lakukan secara bergantian. Oke, nah ini isinya, ya. Mohon maaf jika tulisan Miss agak berantakan, ya. Nah, kalian bisa lihat ini cara melakukan gerakan tersebut. Nah, lanjut ke halaman 77. Di sini ada percakapan antara Doni dan ayah. Nah, di sini percakapan ini terdapat kalimat tanya, ya.
Nanti kalian baca, kalian garis bawahi yang termasuk kalimat tanya. Tadi yang sudah Miss jelaskan, diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya, ya. Sini ada soalnya yang A. Lengkapi kalimat berikut dengan kata tanya yang tepat. Nomor 1, titik-titik yang menanam bunga. Menanyakan orang yang menanam bunga. Kalau menanyakan orang berarti siapa? Kalau tidak muat di sini, kalian bisa menulisnya di sini, ya. Miss tulis di sini saja. Siapa? Lalu nomor 2, titik-titik nama bunga yang ditanam ayah. Menanyakan jenis bunga yang ditanam oleh ayah. Berarti apa, ya? Apa nama bunga yang ditanam ayah? Nomor 3, titik-titik bunga ditanam. Menanyakan tempatnya bunga itu ditanam. Berarti di mana? Di mana? Lalu nomor 4, titik-titik ayah memilih bunga tersebut untuk ditanam. Menanyakan mengapa ayah memilih bunga itu untuk ditanam. Nah, berarti menggunakan kata tanya mengapa. Kalian tulis kecil-kecil saja ya. Nomor 5, titik-titik waktu yang baik untuk menyiram bunga tersebut. Nah, menanyakan waktu kapan yang tepat untuk menyiram bunga tersebut. Berarti menggunakan kata tanya kapan. Nah, ya. Kalian isi yang ini ya di LKS kalian. Lalu lanjut ke halaman 78. Di sini ada percakapan juga antara Gita dan Putri, ya. Miss bacakan ya, Gita. Putri, apakah kamu punya bunga mawar? Putri menjawab, tentu saja, ibuku suka bunga mawar. Lalu Gita bertanya kembali, siapa yang merawatnya setiap hari, Putri? Aku dan ibuku, kami menyiramnya setiap hari. Di mana kamu menanamnya? Aku menanamnya di halaman rumah. Nah, ada soal di sini 3 soal. Kalian isi di sini saja ya, muat. Nomor 1, siapa yang bertanya dalam percakapan tersebut? Nah, tadi siapa yang bertanya? Nih, yang bertanya siapa? Gita. Kalian tulis di sini namanya Gita. Ingat ya, menulis nama orang diawali huruf kapital. Lalu nomor 2, kata tanya apa saja yang digunakan? Nah, tadi dia menggunakan kata tanya apa saja? Nih, kalian garis bawahi apakah, lalu siapa, dan di mana. Dia 3, 1, 2, 3. Kalian tulis. Apakah, siapa, dan di mana. Nomor 3, sebutkan ciri-ciri kalimat tanya. Tadi sudah dijelaskan. Kalimat tanya diawali kata tanya dan diakhiri tanda tanya, ya. Diawali kata tanya dan diakhiri tanda tanya. Oke, lanjut. Di sini ada bahan buatan. Nah, muatan SBDP, bahan buatan itu kita baca dulu ya. Kita dapat membuat kerajinan dari bahan di sekitar kita seperti kertas, plastik, dan botol. Bahan-bahan tersebut termasuk dalam bahan buatan. Nah, selain kertas, plastik, dan botol, ada juga yang lain seperti kardus dan plastisin, ya. Nah, di sini ada cara membuat bunga dari kertas origami. Kalian bisa membacanya ya di sini. Caranya ada 4 cara. 1, 2, 3, 4. Nah, lanjut ke pembahasan matematika lagi. Satuan berat halaman 79. Nah,
Seorang pedagang menjual bunga mawar hari pertama sebanyak 1 kilo. Pada hari kedua, pedagang tersebut menjual bunga mawar sebanyak 2 kilo. Pada hari keberapakah pedagang penjual mawar lebih banyak? Menjual bunga mawar lebih banyak. Nah, hari pertama 1 kilo, hari kedua 2 kilo. Berarti dia menjual lebih banyak itu di hari kedua ya. Di hari kedua. Nah, ini hari pertama, hari kedua. Jadi, 1 kilo bunga mawar lebih sedikit dari 2 kilo bunga mawar. Berarti kalian kasih tanda lebih kecil ya. Nah, di sini ada soal. Kerjakan soal berikut. Berilah tanda lebih besar, lebih kecil atau sama dengan pada soal-soal berikut. Nah, sini ada buah rambutan, di sini ada buah manggis. 10 ons lebih titik-titik dari 50 ons. Nah, 10 lebih apa dari 50? Tentunya lebih kecil. Nah, ini tanda lebih kecil, kalian tulis di sini lebih kecil. Lalu 3 kilo buah apel lebih titik-titik dari 30 ons buah pir. Nah, 3 kilo lebih apa dari 30 ons? Nah, 30 ons ini kita rubah dulu. 30 ons titik-titik sama dengan titik-titik KG. Tulis lagi di bawahnya 30, karena ons ke KG itu naik 1, berarti dia dibagi 10, dicoret, kalau dibagi dicoret ya, sama dengan 3 dibagi 1 tetap 3, berarti isinya 3 kilo. Nah, berarti 3 kilo lebih apa dari 3 kilo. Berarti kalau 3 kilo sama 3 kilo berarti isinya sama dengan ya. Nah, ini lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Sama dengan itu karena dia nilainya sama ya. Lalu dibalik lagi halaman 80 pembelajaran 4. Nah, di sini menyusun kata acak menjadi kalimat tanya. Nah, kalian sini ada soal. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat tanya. Nah, ini isinya panjang, tidak muat di LKS, berarti kalian salin ke buku tulis tema, tulis jawabannya saja. Ditulis ya, jawaban LKS tema 6 halaman 80. Ya, kalian tulis. Yuk, kita lihat nomor 1. Mengamati Sarah dan Widit tumbuhan air di mana? Nah, karena diperintahnya menjadi kalimat tanya, berarti harus diawali dengan kalimat tanya. Nah, di sini ada kalimat tanyanya di mana? Berarti di mana Sarah dan Windy mengamati tumbuhan air, ya. Lalu nomor 2, tumbuh tanaman di manakah teratai? Diawali kata tanya lagi, kata tanyanya itu di manakah? Berarti yang pertama, di manakah tanaman teratai tumbuh? Oh ya, maaf ya. Kalian harus mengakhirinya dengan tanda tanya. Seperti ini tanda tanya ya. Nomor 1, nomor 2 kalian akhiri dengan tanda tanya ya. Nomor 3, cara air merawat bagaimana tumbuhan. Nah, kalimat tanyanya itu mana? Ini bagaimana? Bagaimana cara merawat tumbuhan air? Lalu tanda tanya seperti ini ya. Kalian kerjakan di buku tulis tema. Nah, di sini ada muatan SBDP lagi, bunga matahari dari sedotan. Nah, di sini Lisa ingin membuat bunga matahari dari sedotan. Alat dan bahannya itu apa saja? 4 buah sedotan kuning, gunting, kertas warna coklat, benang, jarum, dan lem. Nah, di sini ada caranya, cara membuatnya. Kalian nanti bisa baca cara membuatnya ya. Nah, dari sedotan itu berarti bahan buatan ya. Lalu lanjut halaman 82, muatan matematika yang A. Berilah tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Nomor 1, 1 kilo buah apel, titik-titik 500 gram buah anggur. Nah, 1 kilonya ini dirubah dulu ke dalam gram. Nah,
kilo ke gram itu turun 3. Berarti 1 dikali 1000 isinya 1000 gram. Berarti 1000 gram lebih besar dari 500 gram. Lalu nomor 2, 40 ons wortel, titik-titik 4 kilogram kubis. Nah, 40 ons ini dirubah dulu ke kilogram. Nah, ini ya. 40 dibagi 10 karena ons ke kg itu naik 10 dibagi 10. Di nolnya dicoret, sisanya 4. 4 dibagi 1, hasilnya 4. Berarti 4 kilo wortel sama dengan 4 kilo kubis. Nomor 3, 300 gram kentang, titik-titik 3 kilogram jagung. Nah, 3 kilogramnya ini dirubah dulu ke gram. Kilo ke gram turun 3, berarti dibagi 1000. Dikali 1000. 3 dikali 1000 sama dengan 3000. Di sini berarti 3000 gram. Berarti 300 gram kentang lebih sedikit atau lebih kecil dari 300 gram. Lanjut, halaman 83. Di sini ada muatan bahasa Indonesia, kata tanya bagaimana dan mengapa. Di sini ada percakapan antara Rani, Pak Anwar, dan Leo. Kalian bisa baca percakapan ini, lalu diisi yang bagian A, perintahnya. Isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Kalian hanya mengisi menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan, ya. Nah, kalau kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Nomor 1, titik-titik, cara merawat tanaman cabai. Nah, cara berarti menggunakan kata tanya bagaimana. Nomor 2, titik-titik, tanaman bunga harus disiram. Dia menanyakan alasan mengapa tanaman bunga harus disiram. Berarti menggunakan kata tanya mengapa. Nomor 3, titik-titik, rumput di sekitar tanaman harus dicabut. Menanyakan alasan juga. Kenapa mengapa rumput di sekitar tanaman harus dicabut? Berarti menggunakan kata tanya mengapa. Lanjut, halaman 84. Ada gerakan meliuk. Gerakan meliuk dapat melunturkan otot-otot pinggang. Gerakan meliukkan badan dapat kamu lakukan seperti menarikan pohon yang tertiup angin. Nah, di sini kalian bisa lihat, kalian baca juga. Ya, ada 2 gambar ini. Nah, di sini perintahnya yang A, tuliskan cara melakukan gerakan pada gambar berikut. Pertama, berdiri tegak, merentangkan kedua tangan, lalu kedua kaki dibuka selebar bahu. Gerakan badan ke kanan dan ke kiri, ya. Nah, itu kalian bisa isi di sini. Lanjut ke halaman 85. Ada muatan PPKN akibat tidak taat aturan. Hari ini adalah jadwal piket, tetapi Boni datang terlambat. Kelas terlihat kotor saat pelajaran dimulai. Suasana belajar menjadi tidak nyaman. Bu Guru menegur Boni agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Boni menyesal karena tidak menaati aturan. Boni berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, di sini yang A, perintahnya yang A, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai teks tersebut. Nomor 1, siapa yang mendapat jadwal piket hari ini? Nah, siapa? Boni. Nomor 2, bagaimana suasana kelas saat pelajaran dimulai? Suasana belajar menjadi tidak nyaman. Karena apa? Karena kelasnya kotor. Nomor 3, mengapa Bu Guru menegur Boni? Karena Boni tidak menaati aturan, ya. Karena tidak menaati aturan. Lanjut ke halaman 86. Nah, di sini ada kalimat tanya lagi, menemukan kalimat tanya pada teks. Kalian baca percakapan antara Fani dan Lisa. Seperti yang sudah dijelaskan, kalimat tanya diawali dengan kata tanya apa, siapa, mengapa, berapa, bagaimana, kapan, ya. Dan diakhiri tanda tanya. Jika kalian sudah menemukan kalimat tanya,
kalian bisa tulis di bagian yang A karena perintahnya temukan kalimat tanya pada percakapan berikut. Kalian tulis di sini ya, atau di garis bawahi pada teks. Lanjut ke halaman 87, ada penilaian matematika yang A1 sampai 3. Nomor 1, 2 kilo buah jambu, 20 ons buah jambu. Nah, berarti kilonya dirubah dulu ke ons. Nah, kalau KG ke ons itu turun 1, berarti 2 dikali 10. Isinya 20. Tulis di sini 20. Berarti 20 kilo buah jambu. 20 ons buah jambu. Sama dengan 20 ons buah jambu. Berarti isinya sama dengan ini ya. Ini lambang lebih besar, lebih kecil, ini sama dengan. Nomor 1 isinya sama dengan. Nomor 2, 100 ons lada, 1 kilogram lada. Nah, 100 onsnya ini dirubah dulu ke kilo. Ke kilogram. Nah, 100 ons sama dengan KG. 100 dibagi, karena ons ke KG itu naik 1, berarti dibagi 10, nolnya dicoret 1, sisa 10 dibagi 1 tetap 10. Berarti nomor 2 ini 10 KG. Nah, 10 KG lada, 1 kilogram lada. Berarti isinya 10 ini lebih besar dari 1. Nah, ini lambang lebih besar. Nomor 2 isinya lebih besar. Nomor 3, 4 kilogram jeruk, 40 ons apel. Nah, 4 kilogramnya ini dirubah dulu ke ons. Ya. Di sini saja ya. 4 kilo sama dengan ons sama dengan 4 dikali. Kenapa dikali? Karena KG ke ons itu turun. Turunnya 1 berarti dikali 10. 4 kali 10 sama dengan 40. Jadi 40 ons. 40 ons jeruk, 40 ons apel. Sama-sama 40 berarti isinya sama dengan. Nah, yang terakhir ada menaati tata tertib di sekolah. Nah, jika tata tertib di sekolah harus selalu ditaati. Jika kita melanggar tata tertib, maka akan mendapat hukuman. Tata tertib di sekolah dibuat oleh kepala sekolah. Semua warga sekolah harus menaatinya agar kehidupan di sekolah berjalan teratur dan tertib. Nah, di sini ada soal yang bagian A saja. Berikan tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan tata tertib sekolah. 1-5. Nomor 1, siswa mencontek pada saat ulangan. Berarti itu silang. Siswa aktif memberikan pendapat pada diskusi kelompok, itu centang. Nomor 3, siswa ramai saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Berarti itu di silang ya, karena tidak mentaati aturan. Nomor 4, siswa mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh. Nah, itu menaati aturan berarti dicentang. Nomor 5, siswa menghormati guru dan kepala sekolah. Itu juga dicentang. Nah, kalian hanya mengerjakan sampai halaman 87. Selamat mengerjakan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.